Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ron, yang tentunya masih di channel MR3 TV. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang akan membuat kita sebagai penonton dibuat tegang saat menontonnya. Film ini berjudul The Silent tahun 2019 yang menceritakan ketika dunia diserang oleh makhluk mengerikan yang memburu mangsa mereka dengan suara. Penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan para peneliti yang sedang membuka sebuah gua di kedalaman 800 meter di bawah jalur Appalachian, daerah Pennsylvania. Ketika para peneliti berhasil membuka gua tersebut, tiba-tiba ya, tidak disangka-sangka, ribuan makhluk seperti kelelawar merangsek keluar dari dalam gua dan membunuh para peneliti tersebut. Dan inilah keheningan. Cerita akan berfokus pada seorang gadis remaja cantik yang bernama Ellie. Ini orangnya. Ellie sendiri kerap menjadi bahan ejekan teman sekolahnya karena tidak bisa mendengar. Mohon maaf atau bisa dibilang tuli. Ellie mulai kehilangan pendengarannya pada usia 13 tahun akibat sebuah kecelakaan yang menimpanya. Scene berpindah kepada seorang bapak-bapak yang tengah berdiskusi soal pekerjaannya, yang bernama Hugh alias ayah dari Ellie, di mana ia ditelepon sang istri yang bernama Kelly. Ini orangnya. Kelly sendiri menelpon Hugh untuk menyuruhnya agar cepat pulang dan mengadukan masalah anaknya yang sering dibuli akibat kekurangannya. Saat pulang sekolah, Ellie dihampiri oleh teman laki-lakinya yang bernama Rob. Rob adalah salah satu teman Ellie yang sangat perhatian dengannya, dan kini mereka sedang dalam fase PDKT. Sesampainya di rumah, kita akan diperlihatkan anggota keluarga Ellie yang lain. Ada sang nenek yang bernama Lynn dan sang adik bernama Jude. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika mereka telah makan malam bersama, Ellie pun memergoki sang nenek yang sedang merokok di halaman belakang. Padahal, sang nenek memiliki penyakit asma yang sering kambuh. Saat Ellie terlelap tidur, ia pun dibangunkan oleh sang ibu karena ada berita mendadak dan darurat tentang serangan makhluk dalam jumlah besar dan menyebar dengan cepat ke setiap wilayah Amerika. Ternyata, makhluk yang menyerang dalam jumlah yang besar adalah makhluk yang kita lihat di awal film tadi. Saat semua menonton siaran TV, sahabat Hugh pun datang dan mengajak keluarga Ellie untuk sama-sama menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Walaupun berita di siaran TV menghimbau untuk menutup semua jendela dan pintu dan tidak membuat suara, mereka pun tetap memilih untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Scene pun berpindah di salah satu gerbong kereta yang terdapat banyak sekali penumpang yang berlindung di dalamnya. Tak lama kemudian, ada bayi yang menangis dengan kencangnya. Dengan berat hati, ibu dari bayi itu pun memilih untuk keluar dari kereta tersebut untuk meminimalisir korban. Baru beberapa langkah saja ia berjalan, tiba-tiba kita kembali lagi ke Ellie dan keluarga yang berhenti di sebuah pom bensin. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, Ellie pun ditodong shotgun oleh seseorang tak dikenal yang bertujuan untuk membajak mobil mereka. Tapi mereka berhasil pergi dari situ setelah Glenn menembak si pembajak. Saat dalam perjalanan, Ellie yang memiliki banyak kuota pun browsing berita terkini, di mana dalam berita menyebutkan bahwa makhluk yang menyerang sebagian besar kota di Amerika bernama Vesp, karena makhluk tersebut menyerang secara berkelompok. Tak lama kemudian, Ellie dan keluarga terjebak macet. Glenn pun menyarankan Hugh untuk mengikutinya dari belakang dan akan mengambil jalan kecil di tepian hutan.
Sayangnya rencana tak berjalan lurus, di mana Glenn mengalami kecelakaan akibat menghindari sekelompok rusa yang berlarian. Hugh dan Kelly pun bergegas menghampiri Glenn yang terluka parah dan membantunya untuk keluar dari mobil. Hey, can you get out? We'll get you out. The kids okay? Yeah, the kids are fine. Don't worry. Get out of here. It's all right. It's all right. It's all right. Hey, man. Melihat perjuangan Hugh sia-sia, Glenn pun meminta untuk meninggalkannya sendiri sebelum para Phelps berdatangan. Dengan berat hati, Hugh pun meninggalkan Glenn sendirian. Okay. Saat hendak pergi, anjing peliharaan mereka menggonggong dan tiba-tiba Shut him up! ya, sekelompok Phelps pun datang menyerang mobil mereka, dan dengan terpaksa, Hugh harus mengorbankan si anjing yang terus menggonggong. Tak ingin Hugh dan keluarganya mati sia-sia, Glenn pun mengorbankan dirinya dengan menembakkan pistolnya agar perhatian para Phelps mengarah ke dirinya. Di saat kondisi sudah mulai tenang, Hugh ingin mencoba sesuatu tentang Phelps, yang akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa para Phelps tidak memiliki mata, mereka hanya menyerang jika ada suara saja. Singkat cerita, mereka memutuskan berjalan kaki untuk menemukan perlindungan sebelum matahari terbenam. Dalam perjalanan, sang nenek kesulitan bernapas yang membuat mereka terpaksa berhenti sesaat. Kemudian saat mereka tengah istirahat, Jude melihat ada sebuah rumah terpencil. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun bergegas menghampiri rumah tersebut. Saat hendak membuka pagar, lonceng pagar pun berbunyi dan pemilik rumah keluar dengan membawa senapan yang langsung diserbu oleh sekelompok Phelps. Get the hell off my land. Blok! Tak kehilangan akal, Hugh mencoba mencari jalan masuk yang lain. Dan akhirnya, Hugh menemukan sebuah lorong untuk masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh lainnya. Tidak disangka di dalam lorong itu terdapat ular derik yang membuat si adik Jude berteriak. Tentu saja para Phelps terpancing masuk ke dalam lorong dan memangsa ular tersebut. Sialnya, salah satu Phelps lainnya berhasil menggigit kaki Kelly. Dengan cepat, Hugh segera menghidupkan mesin pemotong kayu yang langsung dihampiri oleh para Phelps dan sebagiannya mati direncah olehnya. Singkat cerita, saat mereka sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan mengobati luka di kaki Kelly, Ellie menghubungi Rob dan menanyakan keadaannya. Rob pun langsung bercerita kepada Ellie bahwa kedua orang tuanya telah tewas. Sementara itu, Nenek Lynn memberitahu Hugh bahwa kondisi Kelly bisa bertambah parah apabila tidak diberi antibiotik. Setelah mengetahui kondisi Kelly bisa bertambah parah jika tidak diberi antibiotik, Hugh dan Ellie memberanikan diri keluar dari rumah menuju kota untuk mencari antibiotik. Sesampainya di kota, mereka langsung mencari antibiotik di salah satu apotik. Saat mereka hendak masuk ke apotik, ada seorang misterius yang telah mengawasinya dari kejauhan. Setelah masuk ke apotik, mereka langsung mencari antibiotik yang Kelly butuhkan. Selain menemukan antibiotik, Ellie juga menemukan telur-telur Phelps yang tumbuh di dalam bangkai manusia. Setelah berhasil keluar dari apotek itu, mereka bertemu orang misterius yang tadi mengawasi mereka.
Orang misterius itu mengaku bahwa ia adalah seorang pendeta yang ingin mengajak Ellie dan Hugh bergabung dengan jemaatnya. Meski terus memaksa untuk bergabung, mereka berdua tetap tidak menanggapi pendeta itu. Sesampainya di rumah, kondisi Kelly pun mulai membaik setelah diberikan antibiotik. Dan tak lama kemudian, Ellie menemukan berita tentang aliran sesat yang memotong lidah mereka. Dan ia juga menemukan berita bahwa Vess tidak tahan dengan udara dingin, yang membuat mereka memiliki tujuan baru, yaitu menuju utara yang lebih dingin. Sore harinya, pendeta aneh tadi kembali datang ke rumah sambil membawa para pengikutnya, yang masih dengan tujuan yang sama, yaitu meminta Ellie untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Kesal karena terus memaksa, Hugh pun menodongkan senapan ke arah pendeta tersebut, dan akhirnya mereka semua pergi. Singkat cerita, saat mereka terlelap tidur, Hugh terbangun dan memiliki firasat buruk. Hugh pun membangunkan istri dan yang lainnya untuk memeriksa. Saat memeriksa di luar, mereka menemukan gadis kecil berdiri di depan pintu. Karena kasihan, mereka segera membawa anak kecil itu masuk ke rumah. Ketika ditanya mengenai dirinya, sang gadis hanya diam seperti ketakutan. Dan saat mereka memeriksa gadis itu, ternyata lidahnya sudah terpotong, yang berarti gadis ini sengaja dikirim ke rumah oleh pendeta aneh tersebut. Hal mengejutkan bukan hanya itu saja, tapi sang gadis juga membawa banyak ponsel yang direkatkan di badannya. Tak lama kemudian semua ponsel itu pun berbunyi dan memancing para Vess datang menyerang. Mereka panik dan Hugh segera memasukkan seluruh ponsel itu ke dalam air. Ketika hendak bersembunyi di basement, mereka diserang oleh pengikut pendeta tadi dan menculik Ellie. Dengan sigap, Nenek Lin segera mengejar dan berhasil membebaskan Ellie meski harus mengorbankan nyawanya. Hugh, Kelly, dan Jude terpaksa harus melawan kelompok aliran sesat ini demi menyelamatkan Ellie. Saat semua berakhir, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke utara, menuju tempat perlindungan di udara dingin. Film pun diakhiri oleh Ellie dan Rob yang sedang berburu vibes menggunakan panah. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sembarangan membuka lubang. Jangan sembarangan membuka gua. Itu. Jika ada salah kata dalam pembawaan cerita, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya Ron yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.